Tiap sore saya dengar orang mengaji, dia nyanyi kayak gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah, itu apa? Itu nggak mengaji, itu namanya bersolawat. Tapi kenapa dia cakap Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku memuji-muji engkau, menyanjung engkau. Kenapa? Jadi bagaimana ketika saya memuji anak saya? Kenapa tak dibilang ya Allahku, ya Allahku, dengarlah seruan kami. Apa kayak gitu? Kayak gitu kan lebih oke. Ini Muhammad sudah meninggal, Bu Noran. Tapi saya tengok dekat dalil sini katanya Siti Aisyah itu yang kecil itu kan, yang umur 6 tahun tuh. Katanya nikah dengan Muhammad 6 tahun. Terus lagi ada kata orang 9 tahun. Mana yang betul? Ada dalilnya? Masih ada padaku, Dan roh Allah masih ada dalam hidupku. enggak dalam diganti Bu, di dalam lubang hidung. Maksudnya Ibu Nora ini, Saya tidak apa. Bunda Nora, saya tanyalah dulu Bu. Itu Ibu dari tadi bertanya loh. Ibu ini dari tadi bertanya. Pertanyaan saya Ibu tidak jawab. Di mana batasan persyaratan perempuan Kristen boleh menikah? Kalau memang tidak ada umurnya ditentukan di dalam Bible. Ibu tidak jawab. Di mana datanya tidak boleh berpoligami? Ibu tidak jawab. Oh, murtad. Oh, mantap bisa diuji. Lanjut. Murtad. Islam dari lahir ya, Bang? Iya. Itidal, Bang, coba. Itidal, Bang. Wah, itidal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah SWT. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang tidak wajar itu kalau Tuhan mati. Terus kamu mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak pernah Allah itu mengatakan sembahlah kepada Rasulku. Gak ada. Kuutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, taatilah, karena dia adalah suri tauladan bagimu. Bukan berarti kami menyembah, memuji, memuliakan
Bukan berarti kami menyembah. Dan ketika kami sholat, adapun dari Kristen yang masuk Islam, itu mengucapkan apa kalimat syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi mengaku tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Rasulullah. Tidak ada kami mengatakan Nabi Muhammad juga Tuhan. Kau cari di dalam Al-Quran kami kalau Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kalau Nabi Muhammad meninggoy, wajar, itu kemanusiaan. Tapi kalau Tuhan kamu meninggoy, tidak wajar. Karena apa? Tidak ada Tuhan itu bisa mati. Karena Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang memiliki sifat kemahaan. Paham kau ya, Sulas ya? Belajar lagi lah, Bu. Malu kali kau. Terus kayak gini Bunda Nora, setiap sore saya dengar orang mengaji, dia nyanyi kayak gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu apa? Itu nggak mengaji, itu namanya bersolawat. Tapi kenapa dia cakap Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku memuji-muji engkau, menyanjung engkau. Kenapa? Jadi bagaimana ketika saya memuji anak saya? Kenapa tak dibilang ya Allahku, dengarlah seruan kami. Apa kayak gitu kan lebih oke. Ini Muhammad sudah meninggal, kenapa lagi disembah? Kayak gitu kan namanya kan heran. Sekarang begini, memuji, oke, saya apa? Memuji dengan menyembah sama nggak definisinya? Memuji dan menyembah itu ya berbeda lah. Nah udah, jadi begini ya. Ketika kami memuji, memuliakan Nabi Muhammad, bukan berarti kami menyembah. Berselawat untuk apa? Ya akan menjadi syafaat bagi kami nanti. Kalian itu begini ya. Sementara Nabi Daud aja memuji memuliakan Tuhannya, kan begitu. Nah, terus bagaimana bawahan-bawahan yang menjadi apa? Rakyat-rakyatnya Daud. Daud kan seorang raja. Apakah mereka tidak pernah memuji memuliakan rajanya? Tapi mereka tidak menyembah. Makanya bedakan yang menyembah, bedakan yang memuliakan, bedakan yang memuji. Saya puji anak saya bukan berarti saya sembah. Wih, yang cak ganteng lah kau nak. Nanti kau menjadi hafiz ya nak ya. Pintar kali lah kau nak. Apakah berarti saya menyembah anak saya? Enggak kan? Makanya begini loh poinnya Bu Sulas. Ya Bu Sulastri, poinnya begini. Manusia mati wajar, Nabi Muhammad mati wajar. Terus dia adalah perantara kami nanti menuju surga, juru selamat, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juru selamat bagi Bani Israel untuk menuju kepada Tuhannya. Nah, apa bedanya Yesus? Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kau. Tapi dengar dulu Bu Narora. Tapi Allah cakap ini kalau Muhammad ini adalah itu memberikan Injil itu utusan Allah. Apa benar itu? Memberikan Injil. Nabi Muhammad. Aku mau bertanya Bunda Nora dengan Mara ya. Aku dengarlah. Aku pun banyaknya kawan saya Muslim. Aku bukannya apa, saya tanya lah kan. Kita bertanya, nggak salah kan Bunda Nora. Saya dengar ini kalau Muhammad ini utusan Allah. Apa betul itu? Iya. Kan makanya sementara tadi bilang. Sementara ini Muhammad kawin 11 orang. Habis itu terkena sihir, habis itu meninggal pun dia di dalam kubur. Kenapa dia nggak masuk surga? Nah, itu yang saya tanyakan. Oke, saya jawab ya Bu Sulastri ya. 1. Nabi Muhammad kenapa istrinya banyak? Bu, makanya sebenarnya begini, kan duluan adanya Injil, duluan adanya Yesus, duluannya adanya Daud, duluan adanya Salomo daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, adalah seorang Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Kan begitu. Nah, sebelum Nabi Muhammad menikah, apakah sudah ada yang namanya poligami? Sudah ada Bu. Daud berpoligami, Salomo berpoligami. Jangan lupa Bu, Abraham saja bapak segala bangsa itu berpoligami Bu.
Anaknya Abraham saja Yakub berpoligami, Bu. Ishak berpoligami, Bu. Tapi masalahnya poligami ya sebelum adanya Nabi Muhammad itu tidak ada batasan. Gak ada batasan, Bu. Salomo sampai apa? 700 istri, 300 gundik. Daud berapa? Ratusan istrinya walaupun tidak disebutkan Bible. Tetapi kitab Yahudi mengatakan Daud itu istrinya ratusan, Bu. Terus Nabi Muhammad 11. Nah, pertanyaan saya, lebih banyak 11 atau yang ratusan? Nah, datangnya Al-Quran itu untuk apa, Bu? Untuk membatasi yang boleh berpoligami itu hanyalah 4. Dan poligami itu tidak wajib, Bu, dan tidak sunnah hukumnya. Poligami itu anjuran, Bu, disarankan. Karena apa? Karena begini, Bu, ya. Ketika kamu menikahi seorang perempuan yang ternyata perempuan itu mandul. Nah, bagaimana? Bagaimana solusinya biar si laki-laki ini ada keturunan? Ya berpoligami. Poligami, Bu, bukan mengurangi, Bu. Kalau kata kalian apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sejak kapan poligami itu menceraikan, Bu? Poligami itu menambah tanpa mengurangi. Tidak ada poligami bercerai, Bu, diceraikan istri pertama. Tidak ada poligami mengatakan kasihan istri pertamanya ya, dia nanti apa? Diceraikan karena mandul. Tidak ada, Bu. Poligami itu menambah tanpa menceraikan. Itu namanya poligami. Tapi kalau dia menceraikan istri pertamanya, dia menikah lagi kepada wanita lain, itu bukan poligami, itu menikah. Nah, terus yang berikutnya, Bu. Ya, yang berikutnya. Asal Ibu tahu, ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, Bu, Siti Khadijah bukan wanita muda, Bu. Dia seorang janda yang sudah berumur. Ya, terus ketika Nabi Muhammad ketika Siti Khadijah meninggal, Bunda Khadijah meninggal, apakah di situ Nabi Muhammad langsung menikah? Gak ada, Bu. Dia monogami, Bu. Sampai berumur sampai berapa puluh tahun baru Nabi Muhammad menikah. Apakah ketika istri-istri Nabi Muhammad semuanya itu adalah orang-orang yang masih muda? Enggak, Bu. Janda-janda yang sudah berumur, Bu, yang suaminya pada waktu itu ikut berperang, Bu. Yang muda tuh hanya Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah dinikahkan kepada baginda Rasulullah? Karena Siti Aisyah ya di sana itu terkenal dengan kepintarannya, Bu. Makanya hadis-hadis semua tuh kebanyakan dari riwayatnya Siti Aisyah. Satu istrinya Nabi Muhammad yang perawan cuman Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ketika dinikahi baginda Rasulullah berumur 6 tahun, di situ beliau pada waktu berumur 9 tahun sudah akil balik, Bu. Jangan Ibu samakan badannya perempuan Asia dengan badannya orang-orang luar negeri di sana itu beda, Bu. Gitu, Bu. Ya, kalau Ibu mau menyerang pernikahan baginda Rasulullah, Ibu baca dulu sejarahnya. Abu Lahab saja, pamannya beliau yang begitu benci kepada Nabi Muhammad, tidak pernah menyerang pernikahan beliau. Gak ada, Bu. Mereka tidak menginginkan adanya peperangan. Mereka tidak menginginkan adanya Islam. Itu saja. Pernikahan baginda Rasulullah tidak menjadi suatu permasalahan. Gak ada. Aman-aman saja. Cuman herannya Kristen menyerangnya di situ, tetapi tidak pernah membaca sejarah kakek nenek moyangnya Yesus, yang ternyata semuanya berpoligami tanpa adanya batasan. Gak ada batasan di Kristen berpoligami. Gak ada juga larangan berpoligami. Tunjukkan data 1 sama saya, Bu. Di mana Yesus mengatakan tidak boleh berpoligami. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat, Bu, poligami bukan menceraikan. Poligami bukan mengurangi, tetapi menambah. Nah, sekarang kalau dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya, boleh nggak menikah lagi? Karena kan poligami bukan konsep bercerai, Bu. Poligami konsepnya menambah. Nah, silakan Ibu jawab yang bagian itu. Saya tadi sudah jawab pertanyaan semua ya. Pernikahan baginda Rasulullah itu bukan berdasarkan nafsu. Beda dengan yang sekarang. Karena apa? Istri-istri beliau itu adalah seorang janda yang sudah berumur. Cuman Siti Aisyah lah seorang wanita yang masih perawan dan muda. Silakan, Bu. Di mana datanya perempuan tidak boleh poligami? Ibu Noran, tapi saya tengok dekat dalil sini katanya Siti
Aisyah itu yang kecil itu kan, yang umur 6 tahun tuh. Katanya nikah dengan Muhammad 6 tahun. Terus lagi ada kata orang 9 tahun. Mana yang betul? Ada dalilnya? Bu, kan yang meriwayat itu adalah Hisham bin Urwah. Nah, Oke. Hisham itu sudah berumur pada waktu dia mengatakan Siti Aisyah umur 6 tahun. Oke. Nah, sekarang begini Bu, syarat pernikahan di dalam Islam itu sudah akil balik. Nah, kita tidak tahu zaman dahulu orang yang sudah menstruasi perempuannya umur berapa Bu. Oh. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, badan-badan orang luar negeri sana dengan badan orang-orang Asia itu sama nggak sih Bu? Tengok orang Amerika tuh, anak SD aja udah seperti anak SMA besarnya. Kan begitu. Izin Bunda, izin. Ya. Kalau misalnya ini kan Caca sementara lagi maksudnya di orang yang berbahasa Arab ya. Ya. Kalau di sini tuh akil baliknya kayak anaknya bosnya Caca itu umur 6 tahun itu udah akil balik. 6-7 tahun bilang karena sudah menstruasi. Iya. Sudah. 6 tahun Kalau udah balik. 6 ke 7. Nah, begini, Belum Bu. lah. Begini Bu, saya kayak gini, kita nggak tahu nenek moyang kita haidnya itu kapan. Ada orang yang SD udah haid loh Bu. Ada yang SD udah haid. Ada yang SMA baru haid. Ada yang SMP haid. Nah, makanya saya bilang, yang dahulu dengan yang sekarang itu tidak bisa kita bawa yang dahulu dengan yang sekarang. Makanan dahulu tidak ada makanan instan Bu, nggak ada mereka mie, Indomie, nggak ada. Bahkan mereka makanan dulu kebanyakan tidak digoreng Bu. Makanya kalau dikatakan Yesus meminta ikan goreng, makan ikan goreng, kalau ditengok terjemahan aslinya ya, ketika Yesus meminta kepada muridnya, apa yang kalian punya di situ? Di sini ada ikan. Yesus memakan ikan goreng. Itu bukan ikan goreng, tapi ikan yang diasapin. Kalau kami bilang kayak disalai. Karena apa? Di zaman dahulu minyak itu susah. Itu di zamannya Nabi Isa ya. Zamannya Yesus. Itu udah susah itu minyak. Gitu loh. Nah, jadi jangan samakan yang di dahulu dengan yang di sekarang. Karena apa? Terjadinya apa? Terjadinya yang namanya perkembangan. Siklus itu makin lama makin apa? Makin kayak gini, atmosfer bumi makin lama makin menipis. Beda dengan yang dahulu. Karena apa? Zaman dahulu nggak ada yang namanya pabrik-pabrik, industri belum ada. Gitu. Nah, kalau Anda mau menyerang Nabi Muhammad dengan pernikahannya, coba lihat ketika Bunda Khadijah meninggal, apakah Nabi Muhammad langsung menikah? Enggak kan? 20 tahun dia baru menikah. Bayangkan. Gitu loh. Jadi jangan menyerang tuh dengan pernikahan, malu. Karena di Jazirah Arab sana tidak ada pernikahan itu berumur sekian baru boleh menikah. Bahkan di dalam Bible pun, coba Bu Sulastri tunjukkan deh satu saja sama saya. Umur berapa sih yang boleh menikah kalau menurut Bible perempuannya? Maria aja berumur 12. Paling-paling di atas 15 tahun, 20 tahun, kayak gitu lah. Jangan Bu bilang paling-paling. Menurut Bible lah Bu. Kalau di dalam Islam, kalau orang itu sudah akil balik, udah bisa menikah. Nah, jangan menurut paling-paling Bu. Penjajahan zaman Belanda juga dulu Bu. Neneknya kita punya nenek itu menikah umur berapa Bu? Bahkan mereka tidak diperbolehkan sekolah. Gitu loh. Menurut Bible aja lah. Saya minta datanya di mana. Persyaratan pernikahan di dalam Bible itu perempuan harus berumur berapa? Jangan kira-kira Bu, itu perkiraan Ibu. Karena Ibu mengikuti hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dulu, sebelum adanya yang harus menikah berumur 17 tahun, umur 15 tahun aja udah menikah Bu. Itu hukum Indonesia. Sekarang aja baru ditetapkan. Boleh menikah tuh berumur 17 tahun dan mempunyai KTP. Sekarang aja. Dulu mana ada Bu? Penjajahan zaman Belanda mana ada Bu? Nah itu sekarang saya tanya Bu,
Di dalam Bible di mana syarat perempuan menikah tuh berumur berapa? Biar tahu. Biar kita korelasikan dengan Al-Qur'an atau hadis. Oh, ternyata betul di dalam Bible. Pantas tidak boleh menikah umur 6 tahun karena di dalam Bible umur 12 tahun baru boleh menikah. Nah, itu baru enak kita, Bu. Di dalam Bible aja tidak tercatat perempuan menikah umur berapa. Tetapi herannya Kristen itu menetapkan hukum yang di dulu dengan hukum yang sekarang harus sama. Di Jazirah Arab sana itu tidak berlaku hukum di Indonesia, Bu. Kisos ada nggak berlaku di sini? Mencuri potong tangan. Ada nggak hukum kisos di sini? Nggak ada, Bu. Kalau kamu mau mengatakan Nabi Muhammad menikahi bocil karena baru berumur 6 tahun. Nah, sekarang kita ambil hukum di dalam Arab sana, terapkan di Indonesia. Hukum kisos, Bu. Mau nggak? Nah, gitu. Karena apa? Di Jazirah Arab sana saja, Bu, tidak ada menetapkan harus berumur sekian, harus berumur sekian. Mereka persyaratan di dalam Islam sudah akil balik, udah bisa menikah. Nah, kalau Kristen umur berapa tahun, Bu, baru boleh menikah perempuannya, Bu? Dalam Alkitab memang dalam Bible memang tidak tertulis. Nah, kalau tidak tertulis, apa syaratnya perempuan di dalam Kristen boleh menikah? Syaratnya jangan ikuti Indonesia, Bu. Karena Kristen itu bukan Indonesia. Kristen itu menyangkup seluruh dunia. Karena di negara lain banyak. Nah, apa syaratnya pernikahan di dalam Kristen perempuan yang boleh menikah? Kalau di dalam Islam yang sudah akil balik. Nah, kalau tidak ada umur berapa dipatok di dalam Bible, kalau gitu setidaknya syaratnya. Oh, perempuan itu sudah mengalami menstruasi. Atau perempuan itu maaf kata sudah tumbuh bulu. Atau perempuan itu yang maaf kata sudah tumbuh payudara. Maaf. Ini kan? Karena apa? Ketika perempuan sudah menstruasi, maaf, hormon-hormon itu akan sudah mulai berkembang, Bu. Sama dengan laki-laki, ketika dia sudah disunat, sudah tumbuhlah ininya, Bu, nanti. Suaranya udah mulai berbeda, udah mulai besar. Betul nggak, Bang Gre? Oke, kayak gini Bunda Rora. Itu aku selalu tengok Edis TV live kan. Dia selalu Ibu bilang jawab dulu, Bu. Dari tadi pagi-pagi. saya jawab pertanyaan Ibu. Aku Ibu ikut. jawab dulu. Bukan aku. Saya tengok Edis TV bilang kayak gini. Saya mau tanya Bunda Nora kan. Kalau Bunda Nora begitu. Tadi kan tanya Muhammad sudah Bunda jelaskan. Oke lah. Oke, saya terima lah itu kan. Sekarang saya tanya ini saja, saya yang paling heran kan. Kenapa pagi-pagi itu umat Muslim pagi-pagi ada setan dalam hidung kah? Dalam apa ya? Oke. Dalam hidung kah? Dalam telinga? Setan tuh bukan ada dalam hidung aja, Bu. Ada di mana-mana setan. Oke. Makanya begini, Bu. Iya, setan tuh bukan ada dalam hidung aja, di mana-mana pun ada setan. Di mata kita pun juga ada setan, Bu. Contoh, ketika Ibu melihat orang tidak berbusana, kan setan itu, Bu. Iya kan? Nah, jadi begini, Bu. Kan Ibu tahu nih, setan di dalam lubang hidung. Bagi kami nggak masalah, Bu. Mau di lubang hidung, mau di lubang mata, mau di mata, ataupun di lubang telinga nggak masalah. Kenapa? Islam itu diwajibkan 5 kali berwudu, Bu. Bahkan, ya, dianjurkan sebelum tidur pun kita berwudu. Biar apa? Kita dalam keadaan suci ketika kita tidur. Oh. Nah, ketika berwudu, Bu, Ibu kan sudah lihat. Kita membasuh, membersihkan tangan, berkumur-kumur, ya kan? Baru masukkan air sedikit, hidungnya di apa? Karena apa, Bu? Itu untuk membersihkan. Nah, ketika kami bersin, kami disunahkan membacakan apa? Alhamdulillah. Karena apa? Bersin itu mengeluarkan apa? Kotoran dengan apa? Setan yang Ibu bilang. Tapi yang saya heran ini, Bu, di dalam Ayub 27 nomor 3, dikatakan roh Tuhan Ibu tuh ada di dalam lubang hidung. Itu gimana, Bu? Maksudnya? Ya, coba Ibu baca di Ayub 27 nomor 3, Bu. Bang Gre bisa baca, Bang Gre? Mana dalilnya coba? Saya pun tadi buka Bible di sini. Ya nggak apa-apa, Bu. Coba Bang Gre, Ayub 27 nomor 3. Di mute, itu di mute. Oke, siap. Ayo. Ayo berapa? Ayub 27 nomor 3, Bu. Karena kalian kan nggak seperti kami membersihkan lubang hidung. Oke. Dibacain, Bun ya? Ya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos
masih dalam lubang hidungku. Dah, Hmm. selama Roh nafasku Tuhan, masih ada. roh Allah ada dalam lubang hidung, Bu. Itu cemana, Bu? Selama napasku masih ada padaku, roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ini kan maksudnya kayak gini. Tunggu ya, saya habiskan baca dulu. Ayat ini merupakan bagian dari ucapan Ayub di. Ini kan hanya ucapan Ayub saja. Bahwasanya kalau menghirup udara macam kayak tunggu dulu, aku habiskan baca. Yang mengatakan kesehatan adalah untuk sedang menderita. Mama sayang, mama sayang. Selama nafas masih ada dalam hidupku dan roh Allah di dalam lubang hidungku. Makanya ini Edis tidak berkaca kepada Bibelnya sendiri. Kalau Kayak gini bukan Bunda Nora. Ya. Selama napasku masih ada padaku, selama ada katanya dalam badan dia, Tuhan selalu ada untuk dia. ya, dan Tuhan ada di dalam lubang hidung. Tuhan masih ada dalam hati dia. Itu Dalam maksudnya. hati, ya. Terus di dalam lubang Di hidung sini kan ngapain, Bu? di sini dia kan di sini kan dia tak ada apa, dia tak ada bilang apa-apa. Selama napasku masih ada padaku, Dan roh dan roh dan roh Allah masih ada dalam hidupku. enggak Itu dalam jangan diganti, Bu, di dalam lubang hidung. Maksudnya Ibu Nora ini Saya tidak apa. aku hanya membaca. bukan Bunda Nora. Saya perjelaskan ini karena saya Kristen kan, saya bagi tahu kan. Bunda Nora kan tak mendalami. Bunda Nora kan hanya mendalami agama Bunda Nora. Jadi kan saya mendalami, saya punya agama. Terus saya mengartikan lah. Dulu Kristen, Bu. 20 tahun saya di Kristen, Bu. Itulah makanya Bunda Nora tak mendalami habis Karena kan. saya tidak mau roh Tuhan saya berkumpul dengan upil saya, Bu. Itulah maksudnya, karena Bunda Nora ini tak tentu arah. Kayak gitulah macam tak betah. Kita ini bukan 1 tahun 2 tahun mendalami langsung paham semua kan? Bukan Iya, langsung paham 20 habis tahun semua. kira-kira udah Tata cukup kerama lama apa orang. tidak, Bu? 20 tahun. Kayak Bunda Nora lah. Aku tak tahu kan. Saya bertanya Bunda Nora. Bunda Nora bagi tahu saya kan. Saya belum tentu langsung 100% langsung terima pendapat kan. Saya ambil sedikit positifnya saja kan. Nah, Kayak begini, Bu. gitulah. Tadi kan Ibu mengatakan, Edis mengatakan, kenapa pagi-pagi ada setan di dalam lubang hidung umat muslim? Saya tidak mengatakan, oh tidak ada. Saya mengiyakan, Bu. Saya mengiyakan. Makanya kami diwajibkan subuh itu bangun untuk menyucikan, membersihkan, biar kami bisa melaksanakan sholat wajib kami subuh. Nah, zuhur kami bersihkan lagi, Bu. Asar kami bersihkan lagi, Bu. Maghrib kami bersihkan lagi, Bu. Isya kami bersihkan lagi, Bu. Diwajibkan kami, Bu. Tidak sah sholat kami kalau wudhu kami juga itu tidak sempurna, Bu. Nah, sekarang begini, Bu, keluarlah setan itu kan selama 5 kali kan. Nah, kadang, aduh, yang ini di mute dulu. Kadang kami bersin, Hasin, kami disunahkan membaca apa? Alhamdulillah, sudah keluar itu setan. Nah, masalahnya ada roh Tuhan di dalam lubang hidungmu, Bu. Bagaimana itu, Bu? Lubang itu penuh kotoran loh. Kotoran ini, teh upil. Nah, itu gimana, Bu? Bunda Nora maksudnya begini kan, meskipun ada di lubang hidung Muslim Kristen itu setan, tetapi roh Tuhan itu Bukan masih ada iblis, Bu, ternempel iblis. dalam Beda hati setan, dia. Beda iblis, Bu, beda. Roh, Ini kan dalilnya. Bu, iya. Selama roh napasku Tuhan. masih ada padaku dan roh masih ada dalam lubang hidung, itu Roh maksudnya siapa, kan? Bu? Yang di dalam lubang hidung roh siapa? Berarti walaupun ada di hidung Iya, roh saya siapa? itu Itu tidak baca setan di rohnya. lubang. Roh siapa? Yang di dalam lubang hidung Ibu? Kan Ibu Nora tadi bilang kan itu setan ada di mana-mana. Kak Bunda Nora bilang kayak gitu kan? Iya, yang udah, di kan Ayub dijelaskan. 20, Di mana-mana Ayub 27 Tuhan nomor ada. 3. Itulah aku Ayub bilang. 27 nomor 3, saya tanya. Itu roh siapa yang berada di dalam lubang hidung Ibu? Bunda Nora, aku jelaskan pun Bunda Nora tak
akan mengerti Tidak, saya karena bertanya, Bunda Nora roh siapa? sudah Roh lama siapa? mualaf kan, sudah lama Muslim kan, tentu tak tahu kan. Aku pun tak tahu ajaran kalian. Saya tanya tadi pelan-pelan Bunda Nora beritahu begini. Saya Oke. tanya, Saya loh, terima, kita saya balik lagi, terima, Bu. saya terima, tapi enggak 100% ku ambil, saya ambil saja. Iya, saya sedikit tidak masalah. Saya Nah, tidak masalah itulah. juga terima. Tapi yang Mau saya tanya, 1000. roh siapa yang berada di dalam lubang hidung ibu menurut Kan Ayub sudah 27? kujelaskan tadi. Ya. Roh siapa? Udah kujelaskan tadi itu. Tuhan walaupun ada di hidung Kristen itu setan, tapi roh Bukan Tuhan setan, itu kok setan masih yang ada. dalam lubang hidung? Walaupun ada di hidung Bunda Nora tadi bil kan di hidung Bukan, kita di ada dalam- melpel di setan dalam kan. Bible, Ibu. Oke, tapi dalam roh kita itu masih ada Tuhan tertanam dalam Saya badan tidak ini. tanya Tidak Tuhan tak usah tertanam di mana, takut. mau ditanam di Itu mana, mau di mana terserah ibu. Mau di belakang rumah, depan rumah, mau di atap, ibu tanam terserah. Yang saya tanya, menurut Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan itu berada di mana, Bu? dalam hati. Nah, Kan masih ada dalam hati kita kan, makanya nggak usah takut Menurut kata Ayub- Tuhan itu, walaupun ada menurut hantu Ayub kah, 27, ada setan Bu. kah menghampiri Ya. dirimu, tetapkan ada Tuhan itu. Bu, menurut Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan Itu ibu berada di itulah mana? artinya Bunda Nora. Kau Ah. ku bilang pun kau tak akan mengerti, tetap kau mempertahankan Coba, keegoisan. sebentar, Bu. Begitu. Bang Gre, dibaca Kita bilang satu kali lagi, kuat. Hmm. Silakan. Sebentar, Bu Sulastri. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah, pertanyaan saya, lubang hidung dengan hati itu sama nggak? Ibu mengatakan roh Tuhan kami tertanam di dalam hati. Menurut Ayub 27 nomor 3, roh Tuhan ibu berada di dalam lubang hidung ibu, berkumpul bersama upil dan bulu hidung. Ingus ada lagi, Bu. Apalagi kalau kita lagi pilek, udah mau sembuh ada hijau-hijaunya, Bu. Jangan dikeluarkan, Bu. Keluar roh Tuhan. Bunda Bahaya, Nora, Bu. takkan ngerti kau apa dia kita bagi tahu pun tak mengerti. Bukan begitu, Bu. Terus Kalau saya- seandainya ada yang kentut, Bu. Ada yang kentut. itu Bunda Nora bahaya, kan Bu. tak Bunda Nora, Tuhan saya tanya lah dulu kecil. Bunda Nora, saya tanya lah. Tunggu dulu, Bu. Saya jelaskan dulu, Bu, ya. Saya Sebentar, tanya Ibu. lah dulu Bunda Nora. Saya Sebentar, tanya Ibu. lah dulu, Bu. Tunggu dulu, Dengar Ibu dulu. dari tadi bertanya loh. Ibu ini dari tadi bertanya. Pertanyaan saya Ibu tidak jawab. Di mana batasan persyaratan perempuan Kristen boleh menikah? Kalau memang tidak ada umurnya ditentukan di dalam Bible. Ibu tidak jawab. Di mana datanya tidak boleh berpoligami? Ibu tidak jawab. Nah, Ibu bertanya terus, terakhir saya bertanya, ya kan? Ibu juga tidak mau menjawab. Roh siapa yang berada di dalam lubang hidung? Dibacakan lagi adalah roh Tuhan. Nah, sekarang begini, Bu. Kita cara logika lah ya, logika. Kalau roh Tuhan ada di dalam lubang hidung, ketika ada orang yang kentut, itu bagaimana, Bu? Kasihan lah, roh Tuhan juga ikut mencium. Kurang ajar, bau nih, siapa yang kentut ini? Kan begitu, Bu. Mana, Bu? Iya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini Bible atau apa nih, Bu? Hina kali. Bisa pula roh Tuhan di dalam hidung. Udah tahu hidung itu tempat kotoran loh, Bu. Najis loh. Kotoran itu. Teh upil ada di dalam, Bu. Bukan najis. Teh upil ada di dalam. Karena teh upil bukan najis. Gimana tuh, Bu? Silakan, Bu. Dia lagi. Ini mau repet nanti nih. Tengoklah merepet dia nih. Hah. Bunda Nora kan sudah aku bilang tadi, ku jelaskan pun Bunda Nora tak terima. Tak terima, oke. Ya, oke. Bagaimana? Kita tak sama-sama tak terima kan. Aku kayak mana lah aku. Itu terserah Ibu. Fine saja lah. Ya, Tapi itu aku terserah Ibu. tanya lah dulu kan. Tanya Kenapa? lagi. Kenapa kenapa Muhammad atau Muhammad entah Allah kah entah siapa aku tak tahu lah kan. Yang jelas aku tengok ada dalil kan. Kenapa disuruh waktu dulu lah mula-mula sakit orang Kristen orang Muslim dia minum air kencing onta. Kenapa Tuhan suruh pengikutnya minum kencing air onta? Itu kan kotor menjijikkan bagi umat Muslim kan? Iya.
Oke. Oke. Udah, Bu? Oke, itu saja. Oke, ya. Ibu bilang itu ada dalilnya. Setahu saya ketika saya membaca hadis, ada suatu kampung yang pada waktu itu terserang suatu penyakit. Penyakit ini adalah penyakit di dalam perutnya. Nah, yang tidak bisa sembuh. Datanglah mereka ini, beberapa orang ini kepada baginda Rasulullah. Kira-kira apa obatnya? Bu, di zaman dahulu tidak ada teknologi canggih sama seperti sekarang. Ya, tidak ada, Bu. Kenapa? Karena di zaman dahulu itu serba apa? Serba herbal, Bu, yang alami. Nah, baginda Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang pada waktu itu datang apa? Pergilah kalian cari pengembala unta. Tapi masalahnya Edis memotong hadis itu apa? Tampunglah air kencingnya dan campurkanlah dengan susu. Susu, Bu. Itu diminum. Itu ada hadisnya. Memang betul. Tapi baginda Rasulullah itu tidak menyuruh, tidak mewajibkan, menganjurkan. Kalau yang namanya anjuran, Bu, mau diterima tidak, mau diterima monggo, diterima alhamdulillah. Karena apa? Karena mereka sudah lama penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya datang. Apalah yang bisa menyembuhkan kami, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kan begitu. Dulu mereka nggak panggil Rasulullah. Nah, pergilah, carilah pengembala unta, ambillah, tampunglah air seninya, campurlah dengan apa? Dengan susu, minumlah. Terus apa yang terjadi? Orang-orang itu pada waktu itu sembuh mereka, Bu. Bukannya tidak sembuh. Nah, tapi yang saya herannya, di dalam Lukas 16, Bu, di dalam Lukas 16 nomor 15 sampai seterusnya, Yesus mengatakan begini, ya. Siapa yang menerima aku sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, sekalipun ia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Pertanyaannya, Bu, apakah sudah ada umat Kristen yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis ketika minum racun maut, dia tidak mati, Bu? Silakan. Silakan, Bu. Ini kan kemarin saya tantangan sama Edis. Saya akan minum air kencing, jangankan unta, air kencing anak saya akan saya minum, tetapi kau minum racun maut. Karena apa? Dikatakan Yesus, ya, siapa yang tidak percaya, dia tidak diselamatkan. Tetapi siapa yang percaya akan diselamatkan. Memberi dirinya dibaptis dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Kan itu kata Yesus di dalam Markus 16, Bu. Nah, inilah tanda-tandanya bagimu, bagi orang yang percaya. Sebentar, Bu, saya selesaikan firman Tuhan Ibu. Apa tanda-tandanya? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, sementara orang yang datang kepada Nabi Muhammad ketika mereka mengalami penyakit yang tidak sembuh-sembuh, Nabi Muhammad menyarankan meminum kencing unta dicampur dengan susu. Ternyata orang itu sembuh, Bu. Ternyata sembuh. Berarti obatnya manjur. Nah, sekarang Yesus sendiri yang ngomong, memberi dirimu dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat, orang yang percaya akan diselamatkan. Bagaimana tanda-tanda bahwa menerima Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan? Sekalipun kau minum racun maut, tidak akan celaka. Nah, Ibu, apakah sudah ada? Sebentar, Bu. Apakah ada pendeta yang membuktikan minum racun maut tidak akan celaka, Bu? Silakan. Kalau hadis yang tadi saya sudah buktikan bahwa orang yang minum kencing unta dicampur dengan susu, ternyata mereka sembuh. Nah, ada nggak pendeta satu saja tunjukkan datanya sama saya, video? Dengar dulu Bunda Nora, nanti saya jawab itu. Saya ini habiskan dulu. Bu, ini kan aduh, gimana sih, Bu? Aku bertanya Bunda Nora bagi tahu kan, saya bukan belum terima, saya tanya dulu, Ma. Oke, saya bacakan hadisnya ya. Tadi Bunda Nora bilang Allah itu boleh segala-galanya. Bu, jangan dulu, Bu. Ibu mengatakan Ibu nggak terima. Tapi kenapa lagi Muhammad suruh minum kencing onta sementara ada Allah di atas yang memberikan kita itu masuk surga? Kenapa enggak Allah yang turun menyembuhkan? Kenapa harus minum kencing onta? Padahal orang Muslim minum air kencing onta. Minum air kencing onta kan menjijikkan tuh bagi orang Muslim kan? Kenapa bukan Allah yang menyembuhkan? Kenapa mesti Muhammad suruh minum kencing onta lah dulu? Bu, Ibu, itu hanya wasilah, sama seperti kita minum obat. Coba Ibu baca dulu tuh yang di layar, Dua Raja-Raja 18:27, dibaca dulu, Bu. Coba dibaca, Bu. Itu nanti aku tanya ini dulu, baru itu nanti kita bahas.
Udah tak baca ini. Saya Kenapa? baca ya. Katanya Allah Saya baca itu hadisnya. agung, pencipta, Ya, diam dulu, Bu. pencipta Saya baca bumi, hadisnya pencipta nih. apa segala Sebentar, macam, Bu. tapi mesti Sebentar, minum Bu. air kencing. Kayak Ya, saya mana baca Ibu? hadisnya. Sebentar, Bu. Ibu kan bilang tidak terima. Ini tercatat hadisnya, Bu. Oke. Hadis minum air kencing unta yang dimaksud berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, Tabur. Sesungguhnya biar mendengar. Sesungguhnya dalam air kencing unta, air kencing dan susu unta, ingat, itu terdapat obat penyembuh bagi penyakit pada perut mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi terdapat hadis yang berasal dari Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani dari Affan, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid, Sabit dan Qatadah, dari Anas ia berkata, nih, sesungguhnya beberapa orang dari Uraina datang ke Madinah. Lalu mereka demam karena cuaca dan kondisi kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengirim mereka menuju tempat unta sedekah dan beliau bersabda, minumlah kalian susu dan air kencingnya. Susu dan air kencingnya. Terus, dalam buku Rahasia Sehat Berdasar Sunnah Rasulullah karya Ridwan Abdullah Sani terdapat penjelasan bahwa banyak tabib yang menggunakan susu dan air kencing unta sebagai penyembuh berbagai penyakit. Seperti yang dijelaskan pada hadis di atas bahwa air kencing unta juga dapat dijadikan sebagai obat sakit perut. Meski air kencing unta dapat berkhasiat sebagai obat, muslim tetap dilarang untuk mengkonsumsinya. Karena apa? Karena sekarang sudah ada penyembuhan yang memakai alat-alat canggih, Ibu. Gitu loh. Kalaupun Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang minum air kencing unta, perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar tidak berbenturan dalil. Berikut beberapa. Kemungkinan pertama, yakni keadaan darurat. Bisa saja hal itu dibolehkan sebab tidak ada jalan keluar lain pada saat itu, kecuali hanya dengan minum air kencing unta. Karena darurat maka sifatnya sementara. Kalau ada obat yang lain. Jadi secara nalar, jangankan cuma air kencing unta, makan B2 sekalipun dalam situasi darurat akan berubah sementara menjadi halal. Namun, begitu kondisi darurat sudah berlalu, bangkai B2 itu menjadi haram kembali. Nah, sekarang yang saya tanya, di dalam Bible kamu, nih saya bacakan ya. Nekan lagi yang lain apa, Abang? Saya bacakan ini. Kalau diskusi itu pakai data, Bu. Ibu dari tadi kan nggak pakai data. Markus, mana dia itu? Apa dia lagi masak? Nih, Markus 16. Saya bacakan ya, Markus 16. Nih, apa dikatakan? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, pertanyaannya, ada nggak satu pendeta saja yang membuktikan ketika minum racun maut itu tidak celaka, Bu? Itu, Bu. Kemana Ibu? Dari tadi Ibu nih, roh Allah aja dia ingkar di dalam lubang hidung. Disapa dulu, Bang, yang baru masuk. Halo Sinatra. Sinatra, halo. Ya, halo, selamat pagi Bang. Oke, pagi. Islam Kristen? Murtad Bang. Oh, murtad. Oh, mantap, bisa diuji. Lanjut. Murtad. Islam dari lahir ya, Bang? Iya. Itidal, Bang, coba. Itidal, Bang. Wah, itidal. Udah lama aku tanya 12 tahun udah Kak. Abang umur berapa tahun sekarang? Umur 36. 36. Kurang 12 berapa, Bang? Hitungan lah Kak. Kakak ini. Iya, jadi abang dari kecil nggak sholat, diajarkan orang tua? Kayak jari. Nah, itidal masa abang nggak tahu, Bang? Belum, kalau situ enggak. Misalnya Abang pernah dengar nggak Sami Allahu liman hamidah? enggak pernah. Oh, berarti nggak pernah sholat, Bang. Karena setelah ruku, Bang, Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu, berarti abang nggak pernah. Jadi jangan mengaku murtad ya, Bang ya. Malu kita, Bang. Taraweh itu oke, witir berapa rakaat, Bang?
Udah lupa saya, Bu. Nggak pernah bang. Nggak pernah abang Islam. Nggak pernah. Nah, Oke, yang mudah saja bang, yang mudah saja. Al-Fatihah ada berapa surah? Ada berapa ayat bang? lupa saya, Bu. Kalau itu. Cuma aku mau nyimak aja dulu. Jangan ngaku murtad bang, malu kita bang. Kalau ke abang bilang, saya apa? Saya Kristen dulu. Ya, saya memang Kristen bang, saya mualaf. 20 tahun saya di Kristen. Doa bapak kami saya masih hafal bang. Kalau soal itunya. Lucu Anda, Sami Allahu liman aja Hamidah tidak tahu bang. Abang bukan seorang murtad. Udah jujur aja lah, kenapa Kristen suka kali mengikuti cara-cara Paulus ya? Suka nipu-nipu gitu loh. Heran saya. Iya, memang murtad, Bu. Kalau gitu oke dah, yang paling simpel doa makan. Di sana lupa saya. Padahal anak saya yang kecil loh, yang TK itu doa makan nak. Allah, oke saya coba ingatkan aja lah. Allahumma barik. Allahumma barik. Saya mau aja dulu. Kalau masalah itu saya nggak bohong. Kalau Lah. baca-bacaan auzubillahi Bukan begini ya. Anak kecil sebelum tahu sholat, sebelum tahu membaca sebentar bang. Anak kecil sebelum tahu sholat, sebelum tahu membaca Al-Fatihah, ibunya pasti mengajarkan doa makan. Betul nggak? Doa Ini temanya, makan, Bu. doa tidur. Temanya, Bu. Nggak, sebentar. Kau karena mulutmu mengaku kau seorang murtad. Memang iya. Nah, doa makan masa ibumu nggak ngajarkan kau? Anak saya loh, umur 3 tahun, ya. Ketika dia sudah mulai lancar Itu kan ngomong. anak ibu. Makanya saya bingung, ibu kau ini nggak ngajarkan kau atau Saya kau dulu memang yang Muslim. tidak Kristen, yang tidak Islam? Enggak. Memang Islam dulunya. Ya ibu kau nggak ngajarkan kau. Jadi memang diajari. Diajari apa? Pun nggak diajari kayak mana artinya pun. Jadi percuma Pantas lah, karena otak kau memang malas belajar. Makanya saya bilang itu anak ibu. Iya, Memang nggak ada artinya. Artinya pun nggak dikasih tahu. Loh, siapa yang tidak ngasih tahu artinya? Artinya apapun itu kasih tahu. Kenapa? Siapa yang nggak kasih tahu artinya? Telepon masuk pula ini. Sekali ini aku naik lagi. Terbuka. Jangan ngaku. Saya sebagai seorang ibu, pertama kali yang saya ajarkan kepada anak ketika ada makanan di depan. Allahumma barik, walaupun dia tidak cas bacanya. Allahumma balik, pasti begitu. Kau katanya, untuk apa dibacakan? Anak ketika umur 3-4 tahun disuruh membaca Allahumma barik, dia tidak tanya, Mama apa artinya Mama? Gak penting sama dia. Gak penting loh. Anak kecil itu ketika dibacakan, ketika dia mendengarkan abang-abangnya membacakan Al-Fatihah, dia mengikuti walaupun pelafalannya belum sempurna, dia tidak akan meminta artinya. Benar nggak Bang Kri? Assalamualaikum. Kecuali ketika dia sudah dewasa, baru dia mencari artinya, maknanya apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaya kau murtad, saya murtad. Bangga pula kau menyebut. Salam kenal Bang Hos sama Ibu Nora Aritonang. Ibu Aritonang ya, saya bernama Jemianto Samosir, agama Islam. Jadi saya dari tadi mendengarkan dan kebetulan saya dengar ada yang katakan murtad tadi, tapi turun Bu ya. Itu kalau saya simak dari bahasa dia itu, dia dianggap murtad itu satu kebanggaan bagi agama yang dia apa sekarang gitu kan. Padahal murtad itu orang yang paling goblok di atas yang goblok sebenarnya tuh. Iya gimana tuh? Iya Bu ya. Betul Bang, betul. Karena dari manusia ke hewan.
Iya. Kok bisa dari manusia ke hewan? Kan anak-anak domba itu hewan ternak. Jadi benar. Mereka bukan domba, Bang. Oh. Mereka asu. Guguk Iya, ya. lebih hina lagi dia dari dibawa lebih hina lagi itu. Mal dari sebenarnya saya dulu pun Islamnya sih Islam KTP, tapi setelah saya belajar baru saya mengetahui Islam itu Islam yang sebenarnya itu. Saya belajar dari Torikot Bang Hos, Torikot Naksabandi dari keturunan Syekh Abdul Rauf. Tapi guru saya ada di Tebing Tinggi. Saya posisi sekarang ada di Sumatera di Riau, lagi bekerja. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya saya nyimak-nyimak aja. Ya dengan penyampaian Ibu tadi, ya saya naiknya tadi mau ngomong dengan itu abang itu keburuan turun pula. Kalau dengan abangnya, dengan ibunya, enggak sih, karena saya satu keyakinan dan saya udah jelas yang disampaikan ibu itu semuanya yang benar, yang dari data. Itu aja bang. Oke, terima kasih Bang ya. Kita Iya, Bang. lagi butuh oten nih. Terima kasih Bang, sehat selalu, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Budi, halo. Ya, halo Bang. Islam Kristen. Alhamdulillah Muslim Bang. Tempat saya noise. Nggak apa-apa, kedengaran suaranya, kedengaran. Alhamdulillah Muslim. Iya, si Us Nggiku, Kristen Islam. Us? Halo Bang Us. Tolonglah, yang naik ini monitor lah, biar enak kita. Ya nggak monitor, turunkan aja. Mana momotnya nih? Ada lagi mau? Oke, halo Jay Pras, halo. Ya Bang Budi, Halo, ini ada yang mau disampaikan nggak Budi? Budi Ricci ada yang mau disampaikan nggak? Bang Budi ada yang mau disampaikan nggak Bang Budi? Barakallah Bang Abdul. Bang Budi ada yang mau Bang Budi? Salam aja Bu. Oke. Sama. Salam kenal, salam sehat, sejahtera. Itu aja. Oke, Bang Semana. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. saya mualaf. Anak unta. Si Bram, anak unta kau semua. Kau dikatakan Yesus anjing loh. Aduh, ya Allah. Ini MJDJ ini siapa Bang Gre? Itu moderator. Oh ya. Oke. Belum bang, belum jadi moderator. Assalamualaikum bunda. Saya Waalaikumsalam. Tuhannya Oten bunda. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya mau sampaikan aja sebentar aja ya. Semalam kan Bang Grogi ada di Rumbang Band ya. Karena kalau kalau di Rumbang Paru memang saya udah blokir total ya, walaupun dia ganti-ganti akun. Ini ada itu Nora. Katanya dia itu penghujat istri Nabi Muhammad SAW. Oh, si siapa Semalam ya? Yang semangat betul. Di tempat Bang Iqbal semalam. Akun dia kan semangat.
semalam saya mau minta naik, tolong up sebentar aja, saya tunggu sampai setengah jam, nggak dinaikkan kan, ada Uni kan, di roomnya Iqbal semalam. Jadi mau saya udah minta up, berapa kali saya minta up sampai setengah jam, nggak dinaikkan. Maksudnya saya, kita bagi mereka itu jangan kita beri panggung, untuk kafir-kafir itu jangan kita beri panggung lagi. Jadi itu dihapus. Memang kalau di Rumbang Faruk, dia kalau saya di mana Muhammad, dia tidak ada tempatnya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Bang Gre tahu nggak apa penghujatannya si Ya? Saya nggak tahu, cuman dia emang kadang mulutnya sedikit narasi, tapi ada penghujatan. Ini yang menyuruhkan dia untuk diblokir di room-room Muslim itu dari Bang Jibril memang. Bang Jibril yang menyarankan untuk apa? Karena dia mengatakan gini waktu diskusi di roomnya si Alfi, mungkin Alfi kalau nggak salah, lagi berdiskusi di situ, dia bilang begini, di antara semua istrinya Muhammad, MEK siapa yang enak? Nah itu makanya Bang Jibril bilang jangan lagi kasih panggung, makanya dia ganti akunnya, karena sudah pengancaman dia, itu udah kelewat ya. Bagi saudara-saudara kita ya, jangan kita karena ingin rame komal, ingin ada oten, karena tidak ada lagi oten, kita akhirnya memberikan panggung kepada para penghujat. Itu udah kelewat loh, kelewat kali. Dia mengatakan MEK-nya istri-istri baginda Rasulullah, udah kelewat itu ya, jangan lagi dikasih ya. Makanya itu saya semalam yang itu Nora, udah geram kali saya itu Nora. Udah taping, memang saya nonton udah 1 jam lebih nonton ya. Saya bilang up sebentar, ya nggak dikasih ya. Alhamdulillah udah diturun kan. Maksudnya saya minta naik untuk tolong dihapuskan aja. Tolong dihapuskan aja dia, udah jangan dikasih panggung, itu maksudnya saya. Itu aja ya. Kalau saya mengganggu, saya mau ke tempat Rumbang Faruk ya. Mau Rumbang Faruk udah buka. Tadi untuk saudaraku teman-teman ya, biasalah jualan obat kurap ya. Yang ingin membantu saya, silakan di follow YouTube saya Setama TV Naga Laut ya. Setama TV Naga Laut, tolong di follow ya YouTube saya, di subscribe, dan YouTube itu Nora juga ya, Nora Aritonang 2, tolong di subscribe YouTube-nya ya. Kami follower sama-sama sikit baru ya, khusus saudara yang Muslim. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada yang naik, disapa dulu host Mamot. Assalamualaikum. Oke Bang Pri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pritra, halo. Halo. Bang Gre, ambil monitor dulu saya. Monitor dulu ya. Ya, saya sarapan dulu bentar ya. Saya di sini aja. Aman. Siap. Oke. Apa namanya Bang MJ sama baca. Tanya dulu nih, noise di sini noise. Ya, gimana? Nggak ada tema kah, Bang? Temanya Yesus bukan Tuhan. Lanjut. Oke. Sama siapa tadi? Disapa dulu teman-teman. Belum kosong. Disapa dulu Bang Royal, Bang Pritra. Oke. Bang Royal, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya. Selamat pagi. Salam. Abang dari Kristen, Bang? Ya, Kristen saya. Oke, berarti cuma Bang Royal ya. Ya, jadi ini sebenarnya diskusi ya. Gimana Bang? Ya, tadi ini sebenarnya saya mau bertanya ke Mbak Nora Bunda. gitu loh. Bunda Nora, karena statement dia tadi itu kan, narasi dia bahwa kalau anak-anak Muslim itu termasuk anak dia ya, itu untuk membaca Al-Quran ya menghafal aja, berarti artinya belum penting. Nah itu tadi kan narasi dia seperti itu, sehingga anak-anak ini ya artinya dari ayat-ayat Al-Quran itu untuk anak-anak
intinya belum penting ya, belum penting dia mengetahui artinya atau keterjemahan Indonesianya. Yang penting dia tahu dulu Tidak membaca ada Al-Quran. begitu. Tidak. Ya. Jadi memang anak-anak itu bertahap, Bang. Belajar dulu bertahap, nanti sampai kalau bisa sampai pada pemahaman arti dalam bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari. Anda begini, tadi kan narasi Bunda Nora itu nanti sudah dewasa. Nanti sudah dewasa baru maksudnya benang merahnya di situ baru mengetahui arti ya dari Nggak harus gini Bang Royal sebentar. Nggak harus dewasa gini. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk doa-doa pendek, nah di situ juga kita sisipkan. Tapi kan namanya anak-anak itu kadang lupa, kadang hafal. Cuman yang di situ tuh mereka bahasa Arab itu dihafal sama mereka gitu. Ketika kita mengatakan ketika baca doa makan, kita baru menyebutkan sedikit, mereka langsung nyambung, langsung connect gitu loh. Tapi untuk terjemahan itu biasanya disisipkan, biasanya seperti itu, dikasih tahu, diajarkan gitu. Oh iya, berarti Bang Nora ini Bang Nora terus saya nih. Bunda Nora ini saya kan mengikuti narasinya bahwa nanti sudah dewasa. Tadi ada kata-kata dia itu. Nanti sudah dewasa baru diceritakan tentang artinya, baru mereka harus mengetahui artinya dari Al-Qur'an itu, tulisan yang di Al-Qur'an bahasa Arab itu. Kalau dia dewasa di Ya, sini, nggak itu apa-apa ya. juga, Kalau Bang. orang dewasa berarti Nggak, dengar saya dulu. Jadi kalau hitungan dewasa untuk orang Indonesia itu 17 tahun. Ya kan? Masa nanti 17 tahun baru dia mengerti apa yang dia sembah, Bang, apa yang dia dewasa pelajari. itu gimana 17 tahun, Bang? Sebentar Bang Kenji. Balik itu juga udah dewasa, iya, silakan, Bang. Karena begini Bang, landasan iman itu justru dari dia umur kecil itu ya. Ya, mulai dia tahu membaca, itu landasan iman harus ada sama dia. Tapi kalau kita tunggu dewasa, dia cuma membaca dan membaca, dia tidak tahu artinya. Nah, ini omong kosong ini. Ya kan? Ini pelajaran omong kosong yang Bang Royal, dikasih orang tua gitu. Oke Bang Royal, Bang Royal. Namanya anak kecil umur 3 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu kita orang tuanya ketika dia mendengarkan orang tuanya baca Al-Quran, dia pasti akan ikut connect komik lah mengikuti ini. Ketika sudah bisa umur 3 tahun 4 tahun itu kita ajarin contoh, sini sekarang kita baca Al-Fatihah, contoh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin Abi ya. Ikutin Abi ya. Diikutin sama dia. Kemudian nanti kita jelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Dijelaskan, namanya anak kecil kadang hafal kadang enggak. Cuman mereka itu hafal yang Arabnya gitu. Nanti anak kecil ada tahapannya, nanti belajar dengerin dulu bro. Nanti dia belajar Iqra, nanti belajar baca A B C D. Sudah bisa baca, nanti dia belajar sendiri. Kita arahkan untuk belajar baca untuk tahu artinya. Nanti ada tahapan lagi, ada belajar bahasa Arab. Makanya anak-anak Ustadz itu bisa bahasa Arab, ada yang bisa bahasa Arab, diajarkan bahasa Arab artinya. Contoh, dhahaba yadhabu, sini tolong idhabi ilahuna, pergi ke sana. Kita terjemahkan kita sambil dhahaba pergi, akala makan, kita ajarin begitu bro. Makanya jadi Islam biar paham bagaimana tahapan-tahapan untuk belajar anak. Anak itu punya tahapan, kapan mereka itu bisa cepat menanggap, kapan waktunya bisa menghafal, itu ada caranya. Silakan. Oke, makanya kan saya menanggapi narasi aja. Artinya kalau menurut Bunda Nora itu umur dewasa itu berapa tahun gitu loh. Kalau dia umur dewasa 12 tahun, berarti kan 12 tahun juga, ini Bang. baru anak-anak ini mengerti. Tunggu balik. Begini Bang Royal. Tadi kan saya tuh mencontohkan, anak saya umur 3 tahun, itu sudah saya ajarkan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Apakah anak umur 3 tahun itu bertanya, apa artinya Bu? Kita kasih tahu pun artinya tidak nangkep sama dia. Tapi yang kita khususkan, anak-anak seperti ini dulu mengutamakan hafalan di dalam Al-Quran dulu.
Nanti ketika dia sudah mulai mencerna otaknya, ya, baru dia akan bisa membaca. Dia akan mencari sendiri, Bang, artinya. Tanpa kita suruh. Karena tidak pernah kita bilang. Anda bilang tadi Bentar kan. dulu, Bang Royal. Anda bilang tadi, Anda bilang begini, Anda bilang nanti sudah dewasa baru diajarin artinya. Dewasa itu berapa tahun sih umurnya? Bang, Jawab dulu. kamu aja belum tentu bisa dewasa loh, Bang. Buktinya aja saya ngomong kok potong. Enggak, menurut Anda kalau anak dewasa itu umur berapa? Saya tidak tahu anak dewasa umur berapa, tergantung tingkat pemikirannya loh, Bang. Gimana sih, Abang? Ini saya membantu umat Islam supaya ada narasi seperti Bunda Nora ini. Oh, enggak ya usah. harus Enggak perlu. ini dulu. Dulu Bang Royal. Enggak butuh. Sebentar Bang Royal. Anda bantu apa? Orang Islam itu udah paham. Bukan Bang, kayak Tidak, oten-oten. kalau Sebentar. kita Bunda Nora ini salah. Jangan kau bilang. Bentar dulu, Bang. Jangan kau Makanya bilang kau orang Islam dengarkan, sudah paham, Bang. tidak bisa. Ini dia Islam apa Ini enggak tidak sih? bisa nanti dewasa baru mengerti. Tidak bisa Oten, itu. Bun. Salah itu. Oten, Oten Bun, dia. oten. Oh. Iya. Kalau Oten untuk apa? Makanya, saya Bun, mau ngajarin cerita, Muslim. ya. Udah Ya Bang memang Royal. Kau bantu dirimu lah, Bang. Kenapa? Kalau Oke, dengar sekarang dulu, begini, kalau yang sekarang dewasa, begini. Sekarang dengar begini, dulu. izin Anak Abang dewasa sebentar, ya, sedikit. umur 10 tahun Sebentar ke dulu, atas. Royal. Masa Oke, Royal. Oke, saya terima. Diam dulu Anda, diam Ini dulu, saya diam dulu. membantu Anda justru. Ya, diam dulu, Anda diam. Kalian, kau bapak-bapak kan, malulah. Masa, makanya Ya, orang kan, silakan, kalau silakan ada Anda. laki-laki berdebat sama mama-mama, malu mau Iya, karena Jadi begini, sebentar ini dulu, sudah salah. Narasinya sudah salah. Sebentar. Ketika saya mengajarkan anak saya berumur 3-4 tahun ketika membaca doa makan, ya kan? Nah, kamu pernah nggak membacakan anak kau berumur 7 tahun aja? Yeskil 23. Jangan kau melebar. Kau ini bilang dewasa tadi baru diajarin artinya. Dewasanya umur Tunggu berapa? dulu. Jangan kau lari ke Kau pernah ayat-ayat nggak yang membacakan Jangan kau anak melebar. kau berumur Kau ini 7 tahun, menghindari. Yeskil 23. Kau menghindari dari narasi Anda. Coba baca Anda dulu. akan lari narasi Enggak, Anda. ini kan udah berbahasa Karena Indonesia narasi nih. Anda ini sudah Udah salah. berbahasa Indonesia nih. Ya. Jangan kau mengajak. Oh, ngomong apa sih bodoh, botol, dodol, kucluk, ngomong apa sih kau ah? Kau ini botol kau ini. Kau yang ngerti botol bodoh. Kau botol, bodoh kucluk kan ini. Bang Royal, Ini orang kau banyak udah nggak nyuruh anak kau membaca Bodoh. apa? Membaca Udah bodoh, Yeskil botol, 23. kucluk. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang. Bapak, susu itu apa? Susu dada keperawanan apa, Bapak? Dasar lu. Udah bodoh menjelasin ke orang Islam itu udah tahu bro. Orang Islam itu udah tahu bagaimana cara mengajar mendidik anak itu. Kami punya caranya. Kami dituntun semuanya ada caranya kami. Ada bodoh. Bukan kayak orang Kristen membaca Bible ada apa dipilih-pilih dipilah-pilih sama pendetanya. Kami enggak bro. Kami suruh anak-anak kami baca Al-Quran. Gak ada malunya Kalau bilang. Iya ada malunya baca Bible mereka. Menjijik mereka muntah-muntah baca Bible itu. Bodoh memang mereka itu. Udah dibilangin ngeyel kayak bapakmu kau. Gaya-gaya mau ngajari umat muslim. Kau belajar dulu lah, bedakan mana manusia mana Tuhan. Kami ini manusia bro. Kami manusia punya akal yang waras. Kami bukan hewan ternak kayak anak-anak domba yang harus ditendang-tendang, diceret-ceret dulu paham. Aku geli tadi yang Oten yang berlogat Melayu Malaysia tadi tuh bang. Siapa sih? Geli banget. Tikus. Giliran dia ditanya lain, Perempuan. yang sama Bunda Nora tadi, ya. Komplotannya si Kalau Liana giliran itu. dia, Komplotannya si giliran Liana. dia udah muter-muter Bunda. Iya. Tuhannya di hidung dia nggak terima. Begitu giliran Muslim, luar biasa dia kejar. Bukan, begini loh bang. Apa yang mau dijelaskan kalau roh Tuhan dia sudah ada di dalam lubang hidung? Itu berbahasa Indonesia loh. Bagaimana dia mau menjelaskan Serba itu? salah Bun. Iya. Iya. Ya itu Nanti kalau bersin keluar lagi roh Tuhan, Mbak Bunda. dia bilang gini kan, ini maksudnya kami kalau Tuhan kami tanamkan di dalam hati. Konteksnya bukan di dalam hati, itu di dalam lubang hidungmu, Bu. Iya, jelaskan pun sama kamu akan terima loh. Itu bahasa Indonesia mau jelaskan.
Tuhan. Dia mau pindahkan hatinya Bun ke lubang hidung juga, biar sama-sama Tuhan di situ. Makanya kalau menjelaskan Kristen itu dari Bible aja. Siapa dulu tamu itu sambil ngunyah ya. Saya tadi ketawa aja dengar si siapa tadi tuh. Si siapa namanya? Siapa? Royal. Saya pikir dia Islam. Emang botol tuh orang botol udah kucluk, nggak paham. Dia pula. memaksa kita tuh seperti mereka banding terjemahan. Betul nggak? Betul. Sudahlah, nggak ada orangnya di situ, nggak ada orangnya, nggak usah kita Udah bahas. sama-sama botol dan congor Raymond diam. Sudahlah kau, host, aduh, parah Udah kau, bertanya host. bunda. Kawan. Dia selalu udah bertanya kabur. Alasan mau pergi, alasan mau gitu ya. Emang bodoh kalian tuh botol. Emang Gini loh, kepret. memang pamungkas kau begitu kawan. Bukan pemungkas, kau pemungkasnya Hai, tanya beludak. kabur. Udah Oke, kabur gitu loh, udah tanya Oke, kabur. Bang, Bang, Bang Raymond jadi ini sekarang sinyalku udah bagus ini. Saya sekarang di sini. udah tanya Ya. kabur, kebiasaan kau ini. Oke, ya sudah oke. Sekarang saya di tempat Gantinya ini. Bang Raymond yang ditanya. Bang Jadi Ray, sinyalku udah Bang Raymond bagus. yang ditanya sekarang. Oke, sekarang kita Ya. tanya ya. Oke, Kau baca dulu, sekarang Raymond. begini. Raymond, kau baca Sekarang dulu, kita Raymond, kau lanjut. baca. Sekarang kita lanjut. Kau baca Lanjut dulu, dengan kau baca. pembahasan tadi. Iya, kau baca dulu. Lanjut dengan pembahasan Iya, tadi. baca dulu. Saya bacain ya, saya bacain. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan kotorannya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Anda udah praktikkan belum? Udah minum air kencingmu dan sama kotoranmu udah dicampur belum? Udah minum belum? Udah makan belum? Udah makan kotoranmu campur kencingmu, Raymond? Nanti kalau saya campur kah? tanya, kau Raymond, tidak minum kencing tanya apa lagi. belum? Udah kau makan belum pagi ini? Udah kau makan belum, Raymond? Nanti kalau kau balas kau minum kencing onta. Ya Pak, nggak apa-apa, kayak minum kencing onta nggak apa-apa. Apa salahnya? Terus Nggak kau apa-apa, praktek bagus. nggak? Terus kau praktek nggak untuk kesehatan? Dengerin. Untuk kesembuhan. Daripada kau Untuk makan sakit. kotoranmu, kau makan kotor. Oke, kita buktikan ya. Kita praktekkan. Saya minum kencing unta, Anda makan kotoran Anda campur kencing Anda. Gimana? Siap? Ayo kita buktikan. Open cam. Siap. Oke, silakan. Ayo. Open cam. Ayo. Open cam makan depan kamera. Ayo. Takut kau kan? Memang ini kitab sucimu, nggak jelas, aneh kadang. Manusia disuruh makan kotorannya dengan kencing. Mama sayang, mana ceritanya kau ini? Ayo, open cam, kau makan tuh kotoran campur kencingmu. Ayo. Mencretkan kau, takut kau. Makanya pilih kitab suci yang benar. Kau turun dulu, sama malas dari tadi kau kabur terus. Dari kemarin kau kabur terus. Habis tanya kabur tanya. Habis tanya kabur, dia alasan jaringan macet. Memang nenekmu kiper. Oke, Vega, halo Vega. Oh iya, report selalu ya, saya lupa. Memang ya benar, karena mereka memang hewan. Kan hewan namanya hewan, apa saja dimakan. Ya betul. Sorry teman-teman ya. Halo Vega. Silakan Bang Enji, silakan lanjut. Bang Vega, dibuka mute-nya Bang. Bang. Aduh. Halo. Yang di bawah saya, oh ya, Bang Raja. Ya. Selamat siang. Malam Bang Hos. Saya Kristen. Saya kira Islam, Kristen ya? Iya. Saya Kristen, Pak. Oke. Saya Mike berarti mau diskusi ya? Iya, mau diskusi. Gimana? Diskusi, ya. Oke. Ya, bagaimana Bang? Saya dari tadi mendengarkan room ini sangat ada
banyak ujaran kebencian gitu. Artinya satu sama lain saling merendahkan lah gitu. Yang Kristennya juga meneror Islam, yang Islamnya juga meneror. Sebenarnya Islam itu indah sebenarnya. Iya benar, betul Pak. Sebenarnya indah kalau Anda datang bertanya baik-baik, diskusi Tapi ketika host mengatakan, ya, ketika host tadi mengatakan hewan itu bukan damai lagi gitu loh Bang. Apa? Ketika Hewan. Ibu Nora bilang orang lain asu, itu nggak damai lagi Islamnya Bang. Gini bro. Betul nggak itu Bang? Itu tertulis dalam Bibelmu. Anak-anak hewan itu tertulis dalam Bibelmu. Anak-anak domba hewan bukan? Domba hewan bukan? Hewan. Terus apa? Salah. Ada konsep gini Bang, betul. Enggak, anak-anak domba ini hewan apa manusia? Hewan. Ya, Nggak apa ada yang masalah salah? hewan. Apa yang salah? Nggak ada masalah hewan. Maksud saya, ketika mengatakan kalau ada tadi Bu Nora enak di diskusinya. Ketika mengatakan orang yang tukian, kita bilang tuki gitu, itu pasti merendahkan Bang. Kalau orang buta kita katakan oh buta, itu merendahkan. Betul nggak dia buta Bang? Betul kan? Bisa buta hati. Enggak, buta mata. Dia buta mata. Oh buta kau bilang kayak gitu Bang misalnya. Oke, di mana? Itu apakah itu damai masih ada dalam hati Abang? Oke, kalau namanya anak-anak, Anda bangga nggak jadi anak-anak domba? Bangga nggak? Kiasannya Ketika begini Anda- Bang. Gini Bang. Kita nggak butuh kiasan. Ketika Anda disebut sebagai anak-anak domba, Anda senang bangga nggak dengan sebutan Saya itu? udah bilang tadi Bang, ketika orang buta kita bilang buta, dia mungkin nggak senang kan, nggak ngerti lah Bang itu. Iya, kalau namanya buta, orang buta kita ejek buta, kita salah, nggak boleh. Ya sama. Ketika anak-anak ketika domba manusia itu tertulis dalam Dengar, Bibel, Bang. itu sebutan terbaik buat kalian. Bang, begini Masa Bang. Anda nggak mau? Oke. Abang orang di luar Islam, apakah Abang mengaku itu manusia? Oke, manusia. Binatang. Mananya? Mana yang satu dulu kalian satu? Mana yang benar ini? Mana yang benar? Oke. Enggak, yang bilang binatang tadi siapa? Mana yang benar? Matius 15 nomor 24. Enggak, bukan itu. Saya mau nanya, enggak usah cerita Matius dulu. Sebentar dulu. Matius 15 nomor 24. Kita buka Bibel. Iya. Enggak. Gini, Mbak Nora, saya kan nanya. Bang, Saya sebentar dulu. nanya. Ini diselesaikan sebentar dulu, Bang. Bentar dulu. Matius Rawon. Matius 15 nomor 24. 8 ya? 4. Enggak, Matius 15 nomor 26. Oh ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada guguk. Nah, kalian aja dikatakan Yesus siapa? Gunggung. Bukan kami ya, Yesus. Gini. Oh, Aku gini lagi. paham lah Bu. Saya terlalu paham maksud Ibu itu. Setiap orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan itu disamakan anjing, disamakan binatang semua. Karena bahkan dengar lu Bu. Baca sebentar. Dengar dulu. Biar lebih enak. Ibu aja yang Coba ngomong, dibaca saya dulu. nggak bisa ngomong. Tunggu, Anda sudah salah. Makanya baca dulu Bible-nya. Enggak, biar aku Gimana bilang tidak sama Ibu. melakukan perintah Begini, Tuhan? dengar Bu. Oh, sampel. Sebentar Bu. Biar saya belum. Kak, Anda baca lah, saya nggak suka di sini Bentar yang lagi, terang jam- apa. Saya orangnya kayak Bukan nggak suka Bu. Maksud saya gini Bu. Jangan diturunkan. Kalau diturunkan saya kan bagus gitu. Mana diturunkan? Begini loh Bang Raja. Saya bilang tadi Islam itu indah, bagus. Teman saya banyak Islam, banyak Muslim. Bahkan saya sering belajar bahasa Arab juga. Saya juga punya Al-Quran di handphone saya pelajari gitu. Ya kalau mengenai Muslim itu indah, damai. Tapi ketika kita merendahkan orang lain dengan mengatakan dulu Matius 15. iya, ngerti Bu, ngerti. Kita pakai logika aja pun bisa, enggak mesti harus ke situ. Kalau ke situ nanti dalam panjang ceritanya. Saya kalau diskusi bisa sampai 1 hari Bu. Cuman ini enggak begitu maksud saya. Maksud saya gini,
ketika kita itu merasa pembawa damai, pembawa ini, kenapa mesti harus merendahkan orang lain? Terkadang memang kesuksesan itu terjadi kebahagiaan itu ketika jam 11, ketika orang lain ada menderita, sepertinya begitulah itu. Nah, dah, bentar dulu. Bang Gre, coba buka surat Al-A'raf ayat 179. Sebentar Bang Raja Sonang. Kalian yang orang kafir ini dikatakan seperti apa? Al-A'raf ayat 179. Langsung aja terjemahannya. Dia nggak tahu Al-Quran. Yang walakot zaro tuh. Zaro, nah coba baca. Al-A'raf ayat 179. Bang Raja Sonang dengar ya. Ininya bagaimana ya? Bang MG di mute dulu abangku. Bang MG, noise abang MG, ada suara. Oke. 179. Baca. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah, teruskan Bang. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, yang lalai kan? Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Bayangkan, Al-A'raf yang mengatakan loh, orang yang lalai. Apa dikatakan? Allah menjadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini berlaku untuk semua. Jadi tempatnya neraka jahanam itu, sabar, itu mereka itu sebagai binatang ternak. Nah, jadi yang mengatakan kalian adalah binatang, betul kata Yesus. Di dalam Matius 15 itu, sebentar Bang. Di dalam Matius 15 itu, perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus. Dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Di situ dikatakan seperti itu Bang. Bukan yang karena tidak mengikuti perintah Yesus. Tetapi ketika perempuan itu datang, dia mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Anakku sedang kerasukan setan. Terus apa kata Yesus? Yesus tidak peduli Bang. Dia tidak menjawab perempuan itu. Itu satu poin yang harus sebenarnya Kristen pahami. Yesus saja sudah dipanggil Tuhan, tapi dia cuekin. Terus datang murid-murid Yesus, suruhlah ia pergi. Dia dari tadi ngoceh aja terus. Bahkan murid-murid Yesus saja tidak terima nih perempuan. Datang lagi dia menyembah Yesus. Tuhan, tolonglah anakku. Terus apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umatku. Siapa umatnya? Umat Israel. Terus datang lagi dia menyembah kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus. Terus apa? Omongan Yesus yang paling kasar, yang paling tegas. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak itu merujuk kepada siapa? Bani Israel. Dan melemparkannya kepada asu. Langsung dibilang melempar. Iya, begini Bu, saya terima, aku bilang tadi. Berarti kau terima kau dikatakan asu? Saya terima begini, ini pengertiannya dulu, jangan saya tanya, kau terima nggak dikatakan asu? Karena jawab perempuan itu, ya benar Tuhan. Dengar Bu, asu ini. Saya sudah, dengar, saya dulu ngomong Bu. Saya sudah bilang, setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak menuruti kata Tuhan, itu disamakan dengan binatang. Contoh. Nah, tunjukkan sama saya perempuan Kanaan itu tidak menuruti firman Tuhan. Bukan perempuan Kanaan itu bukan. Konteksnya kan di Matius 15. Iya, kita jabarkan. Kanaan yang percaya. Kan ini kita berikutnya. Iya, dia tidak melakukan perintah Tuhan. Kan sekarang gini, saya terima loh Bu ceritanya. Cerita Ibu saya terima. Bahkan tidak salah, kalaupun bukan berarti hanya Kristen, siapa saja Muslim pun, kalau dia tidak menuruti perintah Tuhan, itu sama dengan binatang. Contoh, kenapa saya mengatakan itu sama dengan binatang? Kau menuruti perintah Tuhan nggak?
Saya menuruti perintah Tuhan. Oke, ini saya bacakan ini. Dengar dulu, saya belum selesai. Enggak. Saya belum selesai. Ada pepatah mengatakan orang berbicara ketika orang belum selesai berbicara itu orang bodoh. Jangan sampai mau ibu jadi orang bodoh. Saya ngomong dulu. Kamu yang Tadi bodoh. saya dengar. Bisa nggak saya ngomong? Kalau nggak bisa turunkan aja. Tuhan nggak? Kau menuruti perintah Tuhan nggak? Saya menuruti perintah Tuhan. Oke. Di dalam Lukas. Enggak, satu-satu lu jawab, Bu. Itu banyak kali Ibu Tapi baca Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya ya, siapa Tuhanmu yang kau sembah? Tuhan Yesus. Nah, Yesus sendiri berkata, ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah kamu berbakti. Ada nggak Yesus menyuruh menyembah kepada Dia? Iya, gini, biar saya terangkan. Itulah, biar saya terangkan, Bu. Itu mantap kali nih pembicaranya. Biar saya terangkan. Itu bahasa Indonesia, bro. Kenapa harus butuh tafsir itu bahasa Indonesia? Bukan ditafsir. Ini biar saya terangkan. Kamu bengkokkan lagi, melawan firman Tuhan. Bukan. Mengapa Tuhan Yesus itu disebut Tuhan? Itu ada tertulis. Saya nggak tanya. Yesus mengatakan, kau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Iya, betul. Kepada Dia sajalah. Kau sama seperti ini. Saya kasih contoh, Bu. Ketika anak saya dengar lagi, baru kau kasih contoh. Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus. Lupa saya. Dengar kata Yesus. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Pertanyaan saya, kalau Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa Tuhanmu jadinya? Makanya saya bilang di agama Kristen ada namanya Tritunggal. Tritunggal itu artinya kan kau bilang mematuhi perintah Tuhanmu. Nah sekarang Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhan Bapa. Kau ikutin nggak? Ikut. Nah jadi Tuhanmu siapa? Tuhan kami tetap Tuhan Yesus. Bukan Bapa. Bapa itu Bapa di sorga. Tuhan tidak. Tuhan juga. Nah, kau yang kau sembah Yesus Tuhan atau Bapa Tuhan? Dua-duanya itu kalau digabung itu jadi satu. Berarti kalau dua-duanya berarti dua Tuhanmu. Bukan. Dalam satu pribadi. Dikatakan asu sama Yesus, Bang. Nggak percaya. Saya udah ya, saya kasih contoh ya. Udah Bu ya. Saya kasih contoh. Ketika anak saya bandel, saya akan berbicara sama dia. Kamu harus berbakti sama bapakmu. Bukan berarti ke bapak orang lain. Nah, sekarang saya tanya, bapak dengan anak sama nggak? Sama. Oh, berarti anakmu adalah kau? Iya, betul. Makanya aku bilang, begini. Justru saya senang sama Boru Aritona. Sekarang gini. Dengar dulu. Tunggu dulu. Anakmu sekarang di sekolah, berarti kau lagi di sekolah. Aduh. Itulah ibu nggak ngerti. Anakmu sekarang di sekolah, itu kan ibunya di sekolah itu, ibu guru. Berarti itu yang melahirkan, enggak kan? Harus buka pemikiranmu. Tadi aku tanya sama kau, anakmu tuh berarti kau. Kau bilang iya. Iya, sama. Kau di sekolah. Sama halnya itu, anakmu di sekolah itu ibunya yang di sekolah, bukan ibu yang di rumah. Saya tidak ada mengatakan anak saya itu adalah saya. Kalau kau mengatakan anak saya adalah keturunan saya, betul. Saya yang melahirkan. Kalau kau katakan anak kau, keturunan kau, betul. Tetapi kau bukan anak kau. Ibu Nora ini orang Batak, saya lihat Aritonang ini. Ibu orang Batak itu, biar paham. Makanya saya tadi cocok sama ibu, aku bilang. Orang Batak itu sama anaknya sama bapaknya. Makanya bapaknya Aritonang, anaknya juga Aritonang. Itu kesamaannya. Betul. Tetapi anak bukanlah bapak, bapak bukanlah anak. Tetapi anak itu adalah keturunan dari darah dagingmu. Itu baru betul. Tapi bukan berarti anak kau adalah kau. Paham nggak konteks itu? Cumananya kau?
Bukan, itu kalau cerita darah daging, karena Yesus itu bukan darah daging. Makanya karena Yesus bukan berasal dari Bapa, bukan berarti dia adalah Bapa. Tapi itu pembahasan lain lah. Sebenarnya aku mau nanya sesuatu tadi. Tapi saya dengar ibu itu terlalu kritis. Saya kan udah bilang Islam itu damai. Ketika Islam itu damai, mengatakan merendahkan orang lain, itu bukan damai lagi. Itu saya dapat dari saya dengar manajemen Kolbu bersama Agim. Yang mau tanya sebenarnya bukan ini, Bu. Cuman saya mendengarkan, tetap harus saya jelaskan. Ketika kita bilang orang asu, kita orang rendahkan orang, kita bukan Islam yang ini lagi. Itu jadi kalau semua manusia yang tidak turut firman Tuhan disamakan dengan binatang. Contoh, bahkan lebih berharga binatang dari manusia. Pada waktu zaman Nuh, yang masuk diselamatkan di Batra itu binatang lebih banyak daripada manusia. Manusia itu banyak kali yang maka itu bilang bukan hanya seseorang. Sebentar Bang Raja, Afwan, sorry, gini. Kalau dunia dakwah yang seperti asatid yang lain itu beda ya. Jangan samakan di apolog itu kejam, Bang, kejam. Ya. Kalau kami menghadapi orang yang lembut, bagus, kami lembut. Beda. Saya kan lembut ini, Bu. Saya kan nggak kasar kan, Bu. Suara saya aja kuat. Sebenarnya bukan soal kekasaran, Pak. Kekasaran saya timbul karena dari Bible yang mengatakan kalian asu itu adalah Yesus. Bukan hanya saya dibilang asu. Setiap orang yang tidak menuruti firman Tuhan dan tidak melakukannya disamakan dengan binatang, termasuk juga ibu kalau tidak nuruti firman Tuhan. Sebentar, oke ya. Segini ya. Kita korelasikan ke Islam. Yesus, apa perintahnya? Sembahlah hanya kepada Tuhanku, Tuhanmu. Nabi Musa menyembah kepada satu Tuhan. Tuhan, kata Yesus, bagaimana Tuhannya Yesus? Bapa itu tidak kelihatan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhannya Musa mengatakan juga, tidak ada yang bisa memandang wajahku dapat hidup. Nah, apakah di dalam Islam juga Tuhannya kelihatan? Tidak. Nah, ini satu perintah. Kedua, di dalam Imamat 11 ada larangan memakan binatang haram. Orang Yahudi memakan unta tidak boleh, memakan B2 tidak boleh, memakan ikan juga yang bersising juga tidak boleh. Nah, di dalam Islam larangan memakan B2, memakan gunggung, memakan binatang yang bertaring, memakan binatang yang hidup di dua tempat seperti air dengan apa, itu tidak diperbolehkan. Apakah kami ikuti? Kami ikuti. Nah, Milah Ibrahim, perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya, bersunat untuk bagi keturunan Abraham, apakah dilakukan umat muslim? Dilakukan. Orang Yahudi melakukan. Bahkan Yesus mengatakan, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota kudus, yaitu Yerusalem. Ingat itu. Nah, sekarang, adakah perintah yang diperintahkan Tuhannya Musa kepada kalian ikuti? Satu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalian menjadikan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria Tuhan. Yang kedua, kalian memakan B2. Karena katanya Paulus, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu itu halal. Yang keluar dari mulutmu, yang dari hatimu, itulah yang diharamkan. Nah, adakah kalian melakukan perintah Yesus? Kesalahan ibu ada benar, Bu. Kesalahan ibu sebentar satu. Ibu tadi bilang Pak Pendeta, kalian kenapa turun Pak Pendeta? Pak Pendeta waktu pas menanggapi itu langsung turun ya. Loncat aku. Kayaknya nggak sanggup aku. Di tempat saja loncat dia, loncat kabur. Saya mau ngomong dulu, boleh nggak? Boleh nggak bicara dulu? Ya, silakan. Ibu tadi udah salah mengatakan kalian makan babi. Ibu bisa menjustis orang, padahal ibu belum melihat. Ibu saksi dusta. Saya nggak makan daging babi, Bu. Tapi ibu bilang kalian, termasuk saya, ibu itu pendusta berarti. Belum pernah ibu lihat. Itu abang, segelintir oknum yang tidak kalian memakan. itu, kalau kata kalian sudah semua. Adven tidak memakan. Saya bukan Adven, kata kalian itu. Dulu bang, aduh. Abang bilang, ibu itu sudah menjat orang. Loh, sekarang begini bang. Apakah Kristen sepenuhnya semuanya tidak memakan babi? Sama Bu, Islam pun nggak sepenuhnya nggak makan babi. Banyak Islam yang makan babi. Nah, tunjukkan di mana? Di mana Islam yang banyak makan babi? Banyak.
Di mana? Banyak teman saya Islam makan babi, bahkan dibilang lebih enak dari apa? Itu ceritamu. Bukan ceritamu. Justru ibu yang bercerita Diam dulu. berbohong. Nah, diam. Dengar ya, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Ajaran Islam diharamkan kamu memakan B2. Menajiskan kamu kepada air liur gunggung dengan bulunya. Itu najis. Makanya kami disuruh menyamak. Ya, membasuh pakai air 7 kali, pakai pasir 7 kali. Nah, sekarang begini Bang. Kalau Abang mengatakan B2 saya tidak makan, kamu oknum namanya Bang. Karena apa? Karena di dalam perjanjian baru tidak ada larangan makan B2. Kalian bebas. Perjanjian lama ada larangannya itu untuk orang Yahudi. Kalau kau bilang Advent salah satu tidak perlu makan B2, itu hanya segelintir oknum Bang. Satu denom saja yang tidak makan Bang. Atau mungkin kita buat saksi Yehova. Tapi saksi Yehova. Atau kita buat karismatik. Tidak bisa. Karismatik itu memakan B2 tetapi tidak margota. Mereka tidak margota. Sementara yang lain pakai darah B2 dipakai. Nah, jadi begini Bang, intinya ya, mayoritas Kristen memakan B2. Kalau kau bilang ada sebagian yang tidak makan, itu segelintir oknum. Nah, kalau ada umat muslim yang makan B2, berarti dia sudah melanggar perintah Allah, hukum Allah. Dan apa dia punya apanya? Dosa konsekuennya Bang. Karena sudah ada larangan, berarti dia melanggar. Itu namanya oknum. Tapi kalau kalian tidak oknum Bang, karena memang tidak ada larangan makan B2 di dalam perjanjian baru. Begitu Bang. Kalau Abang tidak makan, saya tanya kenapa Abang tidak makan? Ya mungkin karena faktor 1, kesehatan, tidak bisa memakan lemak, B2. Ada juga, bapak saya juga memang dulu tidak makan. Tapi kami anak-anaknya dulu makan, kan begitu. Gitu loh Bang, bukan menjat kamu. Memang di dalam perjanjian baru nggak ada larangan makan B2 lagi. Semuanya halal. Kotoran pun halal. Kecuali kaki meja ini dengan kursi ini nggak kau makan. Kalau bisa kau rebus ini, ya 7 hari 7 malam, kau makan pula itu. Nah itu pula kau Bang. Itu loh Bang. Tengoklah kan, tapping di bawah itu. Halal dan enak daging babi. Memang para babi-babi dan anjing-anjing di bawah ini ngeri kali kan? Ngeri kali. Jadi begini Bang Grey, ini room anti rungkat apa enggak sih sebenarnya? Saya juga ngeri. Hantam terus. Oke, anti rungkat ya. Karena ini akun saya satu-satunya lagi, semua udah kena. Jadi begini Bang, ya. Inilah bedanya binatang-binatang. Buatlah babi dengan anjing kalau ketemu sama kita Bang. Babi dan anjing kalau lewat umat muslim pakai berjilbab, pakai abang pakai peci, mereka santai aja, santai lewat. Tapi ketika lewat Bang Raja Sonang atau ada yang gambar salib di dia punya leher, kabur mereka Bang. Datang temannya, kenapa kok kabur anjing? Katanya kan, kau tengok ini muka-muka pemakan saya ini katanya. Nah jadi itu anjing saja kena tabrak di jalan, dibilangnya begini. Apa tuh nak yang kena tabrak itu? Anjing Pak, ambil itu lumayan untuk makan siang kita itu. Nah ini anjing dengan babi saja takut nengok kalian, biar tahu kalian ya. Biar tahu kalian. Anjing babi takut nengok kalian. Karena apa? Kalau anjing lewat depan gereja, udah lari cepat dia. Ini semua satu gereja ini pemakan saya ini. Pemakan saya ini. Tahu kau Raja Sonang? Hanya Islam kalau melihat anjing dan babi diusir. Najis kau, haram. Nah kalian tidak. Dekatlah kau anjing. Sebentar lagi ku masukkan kau dalam karung kau. Oke. Kau. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Tanggapilah. Oh. Ibu bilang tadi kalau Islam nengok anjing, dia akan mengusir. Ibu itu berdosa loh Bu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena banyak teman saya Muslim yang Padang justru beli anjing mahal sampai 5 juta, 10 juta Bu saudara saya. Kok Ibu bilang gitu? Untuk apa? Aku tanya dulu untuk apa? Ya, saya nggak tahu. Bukan diusir, justru beli. Ya untuk apa? Ya itu nggak urusan saya masalah beli untuk apa. Nggak ada nggak kau tengok umat muslim membeli anjing dengan babi untuk dimakan? Saya pun nggak ada berita. Nah sekarang saya tanya, ini Kristen membeli babi dan anjing untuk diapain? Loh, untuk dipelihara? Yakin nggak dimakan? Enggak. Jadi waktu berpesta nggak potong babi? Enggak. Pesta nggak potong babi? Penipu. Kau yang pembohong, kau pembohong, enggak kau lihat pun kau bilang.
makan babi. Pendusta. Kau pembohong. Aduh, dasar kau. Bukan. Kau raja. Sebenarnya saya menanggapi doang sebenarnya ini. Kalau saya mau bertanya, boleh nggak saya bertanya supaya kalian jelas, jangan pula lari. Secara Tadi juga bertanya loh, dari tadi bertanya loh Anda itu. bukan, ini nggak bertanya loh bang. Ini masih menanggapi apa yang kalian ceritakan. Karena terlalu banyak ayat-ayat kalian buka. Saya baca ya. Diam kau. Nih, pakai data ya. Nah, kata-kata diam itu pun itu sudah berdosa. Diamlah itu. kau. Nih, ada apa dengan babi dalam budaya masyarakat Batak? Karena sejak lahir hingga mati, babi sudah jadi budaya di tanah Batak. Beberapa hari lalu, ada acara keluarga mengunggah makanan yang di atas meja. Makanan di media sosial tentu saya ada lomok-lomok lengkap yang menjadi sajian wajib saat acara Passion Matan di Mual. Nah, tunggu dulu ya. Sebentar ini. Mungkin saja ada apa dengan babi? Yang dulu perlu diketahui bahwa di Indonesia tidak hanya suku Batak yang mengonsumsi daging babi, ya. Ada suku Toraja, Dayak, Manado, Papua hingga Bali. Kau pun Bataknya kau, Batak kau. Daging babi juga sebenarnya telah diternak dan tentu saja dikonsumsi oleh bangsa Eropa. Jadi untuk dimakan. Sesuai kontes ini Bu, sesuai kontes ini kan ibu kan orang Batak juga kan? Ibu orang Batak nggak? Loh, kau kan tadi kutanya. Enggak, ibu orang Batak nggak? Jadi orang Batak nggak Bu? Bang, tadi pertanyaan saya coba cermati. Orang Kristen ngapain pelihara babi dengan anjing? Juga mereka lah mau melihara gimana? Dimakan tidak? Dimakan tidak? Orang Islam dimakan tidak? Orang Islam pun banyak melihara babi. Saya tanya, orang Islam tidak ada pelihara babi. Itu makanya nggak kau lihat. Datang kau ke Siantar, di Siantar itu ada di peternakan babi punya orang Muslim. Udah paham? Datang kau ke sini. Jadi begini ya, hukum memelihara babi itu haram. Ada juga orang yang berburu babi, ketika dia jual, uangnya dia nikmati, itu haram. Karena apa? Yang dia jual adalah binatang haram. Bagaimana? Contoh, kayak kau jual narkoboy, haram kan? Kau jual babi, jelas babi itu haram. Tapi kalau kau katakan ada umat muslim membeli gunggong, saya percaya. Karena apa? Satu, diperbolehkan memelihara gunggong, itu satu. Dia untuk menjadi suatu penjagaan. Siapa tahu dia punya kebun luas, boleh. Siapa tahu dia punya usaha panglong yang jauh dari rumah, boleh. Asalkan gunggong itu tidak dipelihara di sekitar rumah. Agar apa? Agar air liurnya tidak menetes di halaman rumah, akan menjadi najis. Itu persyaratannya. Makanya kalau ada yang memelihara anjing di sekitar rumah, itu adalah oknum. Karena memang tidak diperbolehkan. Malaikat itu tidak akan datang. Gitu loh, itu oknum. Tapi kalau dia membeli gunggong untuk sebagai penjagaan, itu boleh, diperbolehkan kok. Karena apa? Karena air liurnya, tempat makannya tidak bersatu di dalam rumah, di sekitar rumah. Gitu. Ya, Gani ya, kau berpenipu pun juga boleh. Di sini dalam Bible kau, Tuhan kau juga menipu kok. Nanti saya tunjukkan kalau kau mau naik. Silakan Raja Sonang. Jangan nipu-nipu lah bang. Kau Batak, saya Batak. Jelas adat Batak paling utama menggunakan babi. Karena apa? Tidak sanggup membeli horbo. Nggak sanggup membeli kerbau bang. Untuk jambar. Kau jangan ajarin saya. Selalu dibilang katanya saya dalih. Saya tahu tentang bagaimana adat-adat Batak. Kalau yang mau pakai aslinya jambar untuk hula-hula itu biasanya horbo. Tapi karena horbo mahal, makanya digunakan babi. Tapi babi itu jarang sekali menjadikan jambar untuk hula-hula. Kau jangan ajarkan saya adat. Saya tahu adat, tapi terserah kalau Kristen mengatakan saya dalih, ya udah. Gitu. Buka mute-nya, Bang. Lanjut pula, kau udah suruh kau buka mute. Gila, pengikutnya. Lagi nangis dia. Ibu baru hari tonang kan? Aduh, capeknya. Ibu baru hari tonang kan? Ini nama saya loh. Iya, hari tonang kan? Ya. Ibu orang Batak kan? Ibu orang Batak kan? Bang, kayak begini makan ya. babi kan? Abang Gregorius nggak makan babi kan? Bang. Abang orang Padang
kan Bang? Kita udah tahu Caniago tuh pasti atau tidak si Kumbang pasti dari Minang. Ibu enggak makan babi kan? Benar dulu. Aku dari Tonang. Ibu enggak makan daging babi kan? Dari Batak. Ibu enggak makan daging babi kan? Jawab dulu, masa ibu aja pun bisa jawab. Ibu enggak makan daging babi kan? Enggak. Ibu bilang tadi orang yang makan daging babi sama dengan asu ataupun Kristen itu asu. Padahal banyak kali. Makan daging babi. Lucu. Hei, tadi dari statementmu yang tidak mematuhi firman Tuhan itu dikatakan binatang, asu. Nah, termasuk termasuk ibu karena ibu tidak mau dengar firman. Loh, firman Tuhan jangan makan B2. Kenapa Kristen makan? Islam juga kenapa makan Islam babi? Karena kalau Islam yang makan babi, ada orang umat Muslim yang makan babi, itu oknum Bang. Karena ada larangan perintah. Ada perintah tidak boleh memakan babi. Tapi kalau dia makan itu oknum. Sudah ada perintah kau langgar. Contoh, abang keluar dari rumah pakai kereta, pakai motor roda 2, ya kan? Abang nggak pakai helm. Datang polisi. Pak Raja, Bapak ditilang. Kenapa? Bapak tidak pakai helm. Loh, jangan tilang saya. Loh, sudah ada peraturan undang-undang tentang perlalu lintasan. Bagi yang berkendaraan 2 diwajibkan menggunakan helm. Tetapi ketika kau tidak menggunakan helm, pertanyaan saya, yang salah peraturan lalu lintasnya atau oknumnya? Yang salah oknumnya. Udah ada undang-undang dasar mewajibkan memakai helm, tapi kau langgar. Udah ada tercatat di dalam Al-Quran, jangan makan babi, tapi kau langgar. Yang salah oknum, bukan yang salah Al-Quran. Paham? Udah Bu. Kau paham gak di situ dulu? Sudah paham kali pun aku gitu. Nah, jadi kalau kau bilang kawanmu mau makan babi, mau makan anjing, mau makan biawak, itu dia makan. Itu di dalam itu urusannya. Kalau masalah itu urusannya, bukan urusan ibu. Apa? Itu urusan mereka, Bu, bukan urusan ibu. Yang saya maksud gini, ibu tadi bilang yang Kristen itu adalah asu, ya kan? Kau yang mengatakannya. Yang tidak mematuhi firman Tuhan baru dikatakan asu, betul tidak? Betul. Kenapa kau bilang tadi Kristen? Kau ikuti nggak perintah Tuhan? Kenapa kau bilang Kristen? Orang yang setiap orang yang tidak mematuhi firman Tuhan bisa disatukan dengan binatang. Perjanjian lama itu Bible kamu nggak? Nggak usah dulu perjanjian lama kau ceritain. Logika kamu dulu berpikir. Makan babi itu ada di dalam perjanjian lama. Bible kamu nggak Bang? Lari-lari cerita ini Bu. Ibu bilang tadi. Di dalam Bible, Ibu bilang tadi Kristen itu asu, ya kan? Betul nggak Bang? Yesus Domba yang binatang bilang. kan Bang? Yesus Bang yang Hos, bilang. Tadi kan bilangnya gitu kan? Dia bilang tadi. Saya dengar tadi domba-domba binatang abang bilang kan? Betul nggak Bang? Saya nggak diskusi sama kau. Sakit telingaku. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.